Assalamualaikum, annyeong teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu kerajaan tua yang ada di Lampung yang punya cerita panjang, yaitu Kerajaan Skalabrak. Kerajaan ini sering disebut sebagai asal mula masyarakat Lampung Pepadun loh. Jadi, yuk kita ikuti perjalanan sejarahnya. Kenapa Kerajaan Skalabrak ini menarik untuk kita bahas? Karena kerajaan ini bukan cuma sekedar bagian dari masa lalu, tapi juga punya pengaruh besar terhadap adat dan identitas orang Lampung sampai hari ini. Jadi lewat video ini kita akan tahu asal-usulnya, perkembangannya, sampai jejak peninggalannya. Kerajaan itu punya banyak sebutan nama, mulai dari Skalabrak, Skalaberak, hingga Segarabrak. Keberadaan kerajaan ini dianggap sebagai simbol peradaban, kebudayaan, dan eksistensi masyarakat Lampung. Jadi, kalau kita ingin memahami sejarah Lampung, maka kita tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai kerajaan ini. Berdasarkan sejarah, sekitar abad ketiga Masehi berdiri sebuah kerajaan di tanah Lampung yang dikenal sebagai Kerajaan Skalabrak. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Buai Tumi, pemimpin dari suku Tumi. Suku Tumi sendiri adalah salah satu bangsa tertua yang mendiami wilayah Lampung. Mereka membangun peradaban di sekitar lereng Gunung Pesagi, yaitu gunung tertinggi yang ada di Lampung. Nah, dari sinilah masyarakat mulai berkembang, membentuk kebudayaan, sistem kepercayaan, hingga tatanan sosial. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan kata Lampung ini berasal dari istilah Anjak Lambung yang artinya tempat tinggi, karena merujuk pada lereng Gunung Pesagi, pusat berdirinya kerajaan ini. Nah, asal-usulnya dari nama Skalabrak ini ada beberapa teori. Yang pertama, ada Skalabra yang artinya titisan dewa. Ini berkaitan dengan pengaruh Hindu yang ada di kerajaan ini. Yang kedua, ada Segarabrak yang berarti genangan air yang luas. Nah, ini merujuk pada Danau Ranau yang lokasinya itu tidak jauh dari pusat kerajaan ini. Yang ketiga, Skalabrak. Ada juga yang mengaitkan dengan tumbuhan ketembang skala, yaitu sejenis tanaman dari keluarga jahe-jahean yang banyak tumbuh di dataran tinggi Pesagi. Artinya, nama Skalabrak ini bukan hanya satu makna tunggal, tapi banyak tafsiran dari berbagai sejarah. Dalam perjalanannya, kerajaan ini banyak dipengaruhi oleh masuknya Hindu-Buddha melalui jalur perdagangan Selat Sunda. Hal ini tampak dari sebutan Skalabra yang berarti titisan dewa, serta ditemukannya prasasti Hujung Langit tahun 919 Saka yang menyebutkan nama Baginda Sri Haridewa sebagai salah satu raja di Skalabrak. Memasuki abad ke-15 hingga 16, Islam mulai masuk ke wilayah ini dibawa oleh ulama dari Minangkabau yang dikenal sebagai 4 Seki, yaitu Seki Belunguh, Seki Bunga Mayang, Seki Nyerupa, dan Seki Belalau. Mereka menyebarkan Islam di Skalabrak sekaligus menikahi putri-putri bangsawan setempat, sehingga lahirlah marga-marga besar Lampung yang masih dikenal hingga sekarang.
Setelah itu, kerajaan Skalabrak ini menjalin hubungan yang erat dengan Kesultanan Banten. Lampung saat itu menjadi wilayah yang penting karena hasil lada yang sangat berharga di pasaran internasional. Pada masa inilah berdiri istana megah bernama Lamban Gedung atau Gedung Dalom yang menjadi pusat pemerintahan, sidang adat, sekaligus simbol kebesaran kerajaan. Namun pada abad 17 hingga 19, Belanda mulai memasuki wilayah Lampung untuk menguasai perdagangan lada. Walaupun kekuatan politik kerajaan melemah di bawah tekanan kolonial, tetapi adat dan budaya Skalabrak tetap bertahan kuat. Gedung Dalom bahkan menjadi salah satu simbol perlawanan adat Lampung terhadap penjajahan. Walaupun kerajaan Skalabrak ini sudah tidak berdiri lagi, tapi jejaknya masih bisa kita lihat dari berbagai peninggalannya. Yang pertama seperti Warahan dan Tambo. Warahan ini adalah cerita turun-temurun yang dituturkan secara lisan, sedangkan Tambo adalah catatan sejarah masyarakat yang biasanya ini ditulis di kulit kayu ataupun kulit kerbau. Nah, keduanya ini berisi tentang adat, asal-usul, silsilah, hingga cerita para raja di Skalabrak. Yang kedua ada megalitikum, ditemukannya menhir, batu-batu kuno, altar, dan tapak bekas kaki di Gunung Pesagi yang menunjukkan bahwa masyarakat Lampung ini sudah memiliki budaya sejak masa prasejarah. Yang ketiga ada prasasti Hujung Langit atau Hara Kuning yang ditemukan di daerah Liwa bertarik 919 Saka atau sekitar abad ke-10 Masehi. Nah, dalam prasasti ini tercatat seorang nama raja yaitu Baginda Sri Haridewa yang diyakini pernah memimpin kerajaan Skalabrak. Yang keempat ada peninggalan fisik yaitu Istana Lamban Gedung. Dalam bahasa Lampung sendiri, Lamban itu berarti rumah. Istana raja ini disebut Lamban Gedung atau Gedung Dalom. Bangunannya ini berbentuk seperti rumah panggung dengan 2 lantai. Di dalamnya terdapat beranda, ruang besar untuk rapat, terus singgasana raja, dan ruangan khusus untuk keluarga kerajaan. Nah, di istana ini juga bukan hanya pusat pemerintahan saja, tapi juga menjadi pusat adat, budaya, dan hukum masyarakat Lampung kala itu. Jadi, kerajaan Skalabrak ini bukan hanya bagian dari sejarah saja, tapi juga menjadi bukti bahwa masyarakat Lampung sudah memiliki peradaban yang maju sejak berabad-abad yang lalu, dan sekaligus menjadi simbol identitas bagi masyarakat Lampung hingga saat ini. Jadi, gimana menurut kalian? Warisan apa dari Lampung yang paling menarik buat dilestarikan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di tugas video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.